Apa ciri badan hukum sui generis itu sehingga kemudian dia lebih preferable dibanding badan hukum yang sudah ada? Selamat datang kembali di channel Wibisono Review, suatu channel yang akan membahas mengenai legal drafting, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kalau kita kembali ke pelajaran kita dasar di Fakultas Hukum, kita akan mengetahui mengenai subjek hukum. Jadi kalau kita lihat subjek hukum di pelajaran dasar, itu ada yang disebut sebagai reh person dan naturally person. Kali ini kita akan membahas satu subjek hukum yang muncul belakangan ini ya, setelah reformasi. Banyak sekali kita menciptakan satu subjek hukum baru, yaitu badan hukum sui generis. Berbicara mengenai badan hukum sui generis, kita harus memulainya dari pengertian mengenai subjek hukum. Jadi kalau di literatur, subjek hukum itu berasal dari bahasa Belanda. Kalau kita di bahasa Belanda namanya recht subjek atau law of subject di bahasa Inggris. Nah, subjek hukum itu secara umum atau recht subjek tadi diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terdiri dari dua, yaitu manusia secara alami dan badan hukum. Jadi recht person dan naturally person. Jadi subjek hukum ialah sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia atau naturally person dan badan hukum atau recht person. Badan hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri. Misalnya perseroan terbatas, kemudian koperasi, dan yayasan. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum termasuk juga subjek hukum berupa recht person atau badan hukum. Badan hukum ini adalah berarti orang atau person yang diciptakan oleh hukum. Jadi di sana ada rechtsfigur atau suatu bentuk hukum, yaitu badan hukum tadi, recht person, yang dapat mempunyai hak-hak kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum. Dalam beberapa literatur asing, bahasa asing, kita kenal tadi recht person dalam bahasa Belanda, kemudian juga di dalam bahasa Latin persona moralis atau legal person dalam bahasa Inggris. Kalau kita merunut kepada Black Law Dictionary, ya, legal person itu adalah suatu entity, atau kita kutipan langsungnya adalah an entity such as corporation created by law, given certain legal right and duties of human being, a being real of imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being. Kemudian Utrecht menyebutkan badan hukum tadi adalah badan hukum yang menurut hukum yang berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang real, merupakan fakta yang benar-benar ada ya dalam pergaulan hukum, biarpun tidak terwujud sebagai manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, atau sebagainya. Jadi pada dasarnya badan hukum itu merupakan bagian dari fiksi hukum. Karena kalau kita melihat badan hukum PT misalnya, apakah kita melihat personifikasi kantornya atau personifikasi kekayaan-kekayaannya? Ketika kita melihat badan hukum negara, apa yang kita lihat? Dalam teori kenegaraan ada tanah airnya atau tempatnya, lokasi wilayahnya, kemudian ada masyarakatnya dan pengakuan dari negara lain. Itu kira-kira kalau melihat badan hukum. Mengingat abstraknya badan hukum, tadi fiksi hukum, beberapa ahli termasuk Otto von Guericke mencoba untuk melihat
mencoba untuk mendeskripsikan apa itu badan hukum melalui berbagai pendekatan atau teori. Salah satu teori yang terkenal adalah teori mengenai organ. Jadi beberapa ahli di Belanda misalnya Polano ya, itu kemudian merupakan bagian dari ajaran realitas sempurna, mencoba untuk mendeskripsikan apa itu badan hukum berdasarkan organ-organnya. Badan hukum itu bukan abstrak menurut teori tadi ya, atau fiksi, dan bukan kekayaan yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang real, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada, misalnya pengurusnya, organ-organnya ya, pengurusnya dan anggota-anggota dari organ itu. Seperti manusia biasa yang juga mempunyai organ berupa panca indera. Jadi teori ini mencoba untuk mempersonifikasikan badan hukum dengan pendekatan organ, di mana manusia atau naturally person mempunyai organ-organ berupa mata, telinga ya, panca indera. Nah, kalau dalam konteks badan hukum misalnya PT, organnya ada RUPS, komisaris, dewan direksi, itu kira-kira pendekatan dari teori organ. Menurut teori badan hukum yang organ tadi, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang real, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa atau naturally person. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, dari pemiliknya. Ia suatu Verband Persönlichkeit. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsi-fungsi manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan-perkumpulan yang menjadi badan hukum tadi adalah seperti orang dengan organ-organnya. Di sisi lain, ada satu teori yang mencoba untuk menjelaskan apa itu badan hukum, yaitu teori kekayaan yuridis. Teori ini antara lain dianut oleh Paul Scholten. Di sini disebutkan bahwa meskipun badan hukum itu tidak dapat didapat, tapi ia merupakan satu realitas konkret dan real. Bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Majors misalnya menyebutkan teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang real, sama realnya dengan manusia. Dalam perjalanannya kemudian diklasifikasikan, ada badan hukum publik, misalnya negara. Kemudian badan-badan hukum privat. Di Indonesia dikenal misalnya perseroan terbatas, koperasi yayasan. Dan ini merupakan satu fenomena baru. Kemudian muncul badan-badan hukum lain yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi, seperti yang saya sampaikan di muka, badan hukum biasanya diatur dengan undang-undang. Karena kalau dia tidak diatur dengan undang-undang, dia akan tunduk kepada pengertian atau batasan-batasan mengenai badan hukum di satu undang-undang yang sudah ada. Jadi misalnya ketika reformasi, kita kemudian menciptakan satu badan hukum, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Ini salah satu bentuk badan hukum sui generis. Dia hanya tunduk dan diatur dengan undang-undang tersendiri. Dia tidak dapat dilihat atau diatur dengan pendekatan undang-undang PT. Tidak, karena diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Badan hukum sui generis lainnya yang muncul setelah reformasi adalah contohnya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, atau dalam bahasa internasionalnya disebut sebagai Deposit Insurance Corporation. Nah, LPS itu diatur dalam undang-undang LPS. Jadi badan hukum LPS ini tidak tunduk kepada undang-undang lainnya. Dia hanya tunduk kepada undang-undang LPS. Maka disebut sebagai badan hukum sui generis. Badan hukum yang hanya tunduk kepada undang-undang yang mengaturnya. Jadi seperti saya kemukakan di muka,
LPS merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara. Di sana ada penyertaan modal negara, ada kekayaan negara yang dipisahkan. Fungsi LPS itu ada dalam satu jaring pengaman sistem keuangan. Satu jaring yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia tahun 99. Jadi LPS itu menyelenggarakan fungsi sebagai pengaman dalam jaring pengaman sistem keuangan. Artinya LPS menyelenggarakan fungsi-fungsi yang perlu diselenggarakan oleh negara, yaitu memberikan kepercayaan kepada nasabah penyimpan. Badan hukum sui generis lainnya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kalau di masa lalu kita punya kerjasama dengan United States Exim Bank, kemudian Japan Exim Bank. Nah, dengan undang-undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kita memiliki Indonesia Exim Bank. Jadi, LPI merupakan badan hukum sui generis karena dia diatur dengan undang-undangnya tersendiri dan dia tidak tunduk kepada undang-undang mengenai badan hukum lainnya. Jadi ingat ya, para legal drafter, satu badan hukum biasanya harus diatur dengan undang-undang tersendiri agar dia tidak tunduk kepada undang-undang mengenai badan hukum lainnya. Jadi badan hukum LPS, badan hukum LPI itu tidak tunduk kepada undang-undang PT, meskipun di sana juga ada organ-organnya. Mereka menyebutnya diri sebagai Dewan Direktur, Komisioner, Dewan Komisioner. Itu istilah-istilah baru yang kemudian muncul pada saat reformasi. Kalau kita perhatikan, bentuk boardnya pun mirip dengan board yang digunakan di negara-negara common law system, Anglo-Saxon, yaitu one board system. Berbeda dengan badan hukum yang sudah ada di Indonesia. Misalnya Undang-Undang PT, dia menganut two board system, yaitu komisaris dan dewan direksi. Sementara badan hukum lainnya itu dia adalah one board system. Jadi badan hukum sui generis lainnya masih ada banyak. Misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu juga merupakan badan hukum sui generis. Kemudian akhir-akhir ini dengan Undang Cipta Kerja ada Bank Tanah, itu juga merupakan badan hukum sui generis. Ada INA, itu yang diatur di Undang-Undang Ciptaker juga merupakan badan hukum sui generis. Jauh sebelumnya Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 juga merupakan badan hukum sui generis. Apa ciri badan hukum sui generis itu sehingga kemudian dia lebih preferable dibanding badan hukum yang sudah ada? LPS misalnya, dia adalah menjaga kepercayaan masyarakat, kepercayaan nasabah penyimpan. Di situ kemudian ada jaminan bahwa dia tidak akan mungkin dibangkrutkan. Karena kalau membangkrutkan LPS artinya kita harus membubarkan LPS, kita harus mengubah undang-undangnya karena dia didirikan dengan undang-undang. Yang kedua, dia juga selalu ada jaminan dari negara bahwa kalau modalnya turun dari jumlah tertentu, negara akan melakukan penambahan modal negara. Coba bayangkan ya, Bank Indonesia, LPS, dan lembaga-lembaga yang saya sebut tadi termasuk BPJS, itu tidak punya reserve modal yang selalu akan ditambah oleh negara. Maka kepercayaan masyarakat, tujuan negara agar menjaga kepercayaan, termasuk tadi kalau Bank Indonesia Exim Bank itu untuk mengembangkan ekspor, berinteraksi dengan lembaga ekspor lainnya di dunia. Makanya dia harus diberikan satu keistimewaan agar kemudian orang punya impresi tadi ya, bahwa dia itu akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dihantui pembubaran, kekurangan modal, begitu ya. Para drafter sekalian, dengan selalu mengikuti perkembangan hukum, maka kita akan menjadi legal drafter yang baik. Semua masyarakat, instansi lembaga negara itu mengandalkan kita untuk meng-guide dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya sudah membicarakan tadi mengenai badan hukum, saya lanjutkan badan hukum sui generis. Misalnya juga ada badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional, BPJS. Ya, BPJS merupakan badan hukum sui generis. Kebetulan BPJS ini mempunyai dua board, berbeda dengan badan hukum sui generis yang saya sebutkan di muka. Ada lagi badan hukum yang baru kita bentuk, Bank Tanah.
Mengenai badan hukum sui generis ini, ada BI, kemudian LPS, LPII, Bank Tanah, INA, BPJS, akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Untuk itu, stay tune di channel ini. Salam drafter.